Ya, selamat pagi, siang, sore, malam, saudara sekalian, sahabat Anyo. Saya kembali Dr. Edi Setiawan Tehuteru pada kesempatan ini kembali di podcast Anyo, dan hari ini kita agak istimewa. Kenapa? Karena bulan September adalah bulan yang istimewa khususnya buat anak-anak yang terkena kanker. Ya, kenapa? Karena bulan September dinyatakan dunia sebagai bulan kesadaran kanker anak. Karena istimewa, makanya orang-orang yang hadir pun saat ini juga istimewa. Ya, saya perkenalkan, ini bintangnya ada dua hari ini. Ya, ada dua orang tua yang luar biasa. Kita nggak pernah ngafalin nama ibunya, kita kenalin nama anaknya. Ya, kalau ini mamanya Anggi, ini mamanya. Ya, ini Angginya. Oke, ini mamanya Lovan, dan ini si Lovan. Ya, kalau saya Dr. Edi, itu ada Kalisa seorang psikolog yang sehari-hari bertugas di Sici Hospital, dan kita ada dua perawat. Sini ada Nurse Ready sama Nurse Aam, yang hari ini kita akan membahas khusus adalah tentang apa sih yang diharapkan oleh seorang pasien ketika dia berada di rumah sakit membawa anaknya berobat dan harus menjalani serangkaian pengobatan yang tujuannya adalah untuk mengobati kanker anaknya. Ya, seperti itu. Mungkin mama-mama sekalian boleh memperkenalkan diri dan anaknya kena kanker apa nih, Ma, kalau boleh tahu. Saya Mama Anggi, anak saya terkena rhabdomyosarcoma alveolar. Rhabdomyosarcoma alveolar. Jadi rhabdomyosarcoma kalau di Indonesia kan tuh bahasanya adalah kanker otot polos. Ya, sejak umur berapa, Ma, kalau boleh tahu? Sejak usia 4 tahun. Sejak usia 4 tahun dan sekarang sudah 8 tahun. 8 tahun. Jadi artinya Anggi sudah menjalani kemoterapi selama 3 tahun. Ya, jadi itu lokasinya di betis. Ya. Jadi selama 3 tahun sudah menjalani kemoterapi, dan nanti kita dengarkan apa yang terjadi dan cerita dari Mama Anggi. Nah, Mama Lovan, ini kena kanker apa? Tumor otak. Tumor otak. Jenis tumor otaknya? Craniofaringioma. Oke, craniofaringioma. Ya, kalau di ilmu kesehatan anak khususnya untuk kanker, ya namanya kanker otak tuh nggak ada yang baik seperti itu. Ya, dan itu semua pasti ganas. Ya, sejak umur berapa, Mah, kalau boleh tahu? 3 tahun. Dari umur 3 tahun? Iya. Sekarang umur? 15 tahun? Operasinya di umur 8 tahun. Jadi selama 12 tahun semua proses itu masih berjalan sampai sekarang? Iya. Ya, oke. Ya, jadi Sobat Anyo sekalian, kita bisa bayangkan dalam kurun 12 tahun drama-drama apa saja yang terjadi. Ya, dan hari ini tadi udah disampaikan ya Mama berdua bahwa kita mau membahas sebetulnya apa sih yang ada di hati Mama ketika membawa anaknya ke rumah sakit, bertemu dengan dokter, apa yang diharapkan dokter, apa yang diharapkan perawat, gitu. Mungkin Mama bisa cerita apa yang, ya, sekarang nih kesempatan buat ngeluarin unek-unek mungkin seperti itu, ya. Nggak apa-apa, ini satu Indonesia dengar. Supaya apa? Supaya kita juga, dokter, perawat, tetap bisa memberikan perawatan yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, seperti itu, ya. Mungkin Mama bisa start. Saya Mama Anggi, anak saya menderita rhabdomyosarcoma dari umur 4 tahun. Tapi waktu pertama sekali anak saya terdiagnosa itu karena ada benjolan. Tapi pada diagnosa pertama itu ada hasil PA-nya menyatakan kalau anak saya itu hasilnya tidak ada keganasan. Tapi sekitar 7 bulan, 8 bulan kemudian timbul lagi di tempat itu yang... di mana? Di rumah sakit atau di puskesmas? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Rumah sakit di Karawang. Karawang. Nah, Okay. Waktu itu saya cari dokter bedah anak karena saya pikir dokter bedah anak ini lebih baik lah daripada dokter bedah umum biasa. Tapi justru hasilnya di rumah sakit itu rumah sakit yang lumayan besar. Itu di situ diagnosanya hasil PA-nya menyatakan kalau anak saya itu nggak ada apa-apa. Hasilnya itu tidak ada keganasan. Tapi sekitar 8 bulan kemudian timbul lagi di lokasi yang sama. Waktu itu saya udah merasa ada yang nggak beres. Kemudian saya bawa ke rumah sakit yang berbeda dengan dokter bedah umum. Karena waktu itu teman saya yang bilang itu operasinya kecil gitu ya, maksudnya tidak membahayakan di lokasi itu. Justru di tempat rumah sakit yang kedua, hasil PA-nya menyatakan anak saya itu terkena rhabdomyosarcoma. Jadi kemudian saya disuruh ke rumah sakit yang pertama untuk mengambil hasil sampelnya untuk dibandingkan dengan hasil yang baru saja terdiagnosa. Dengan alasan mereka bilang nanti
kalau hasil perbandingannya sudah ada, saya akan disampaikan hasilnya apa. Ternyata setelah hasil itu keluar, saya tanya perbandingannya apa. Ternyata mereka bilang itu tidak ada pemeriksaannya. Gitu. Sebenarnya sampai saat ini pun saya nggak, maksudnya tanda tanya sebenarnya apakah memang anak saya itu benjolan pertama itu rhabdomyosarkom ataukah memang enggak gitu. Tapi saya walaupun begitu saya pikir toh sekarang saya sudah menjalani. Jadi saya jalani yang ada sekarang ini aja. Oke. Nah, maunya Lovan, apakah Mama menghadapi hal yang sama ketika pertama kali Lovan menunjukkan gejala dia terkena kanker otaknya? Iya, dulu kan gejalanya kayak pusing, muntah, badannya dingin. Ke dokter umum katanya sakit biasa kan. Akhirnya dibawa ke spesialis anak, suruh CT scan. Baru ketahuan kalau ada tumornya. Ya, jadi Sobat Anyo sekalian ya, kita belajar di sini bahwa ya memang garda pertama untuk pasien-pasien kita kalau mengalami gejala itu pastinya perginya ke rumah sakit umum atau ke puskesmas terlebih dahulu ya. Dan artinya dengan mendengar cerita kedua mama ini, kita di garda terdepan harus meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan kanker, karena memang harus diakui kanker pada anak memang jarang. Tapi giliran ada, ya, nah itu yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Ya, jadi kita memang harus bersiap-siap sebagai tenaga kesehatan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena kita tahu bahwa kanker kalau tidak diapa-apain, itu apa? Dia nggak tinggal diam. Ya, dia makin membesar, dan tidak hanya makin besar juga dia menyebar kemana-mana kan. Jadi saya rasa itu mungkin yang pertama yang kita harapkan ya dari tenaga kesehatan di lini terdepan, yaitu tadi puskesmas atau rumah sakit umum di daerah, untuk meningkatkan kewaspadaannya atau pengetahuannya tentang kanker anak. Setuju nggak, Mas? Setuju ya? Oke. Nah selanjutnya, kan udah terdiagnosis nih, ya. Nah kemudian kan di kemo nih sekarang, bener ya? Kalau radiasi, operasi sama radiasi, ya. Kalau Mama di kemo ya, si Anggi ya. Oke. Selama menjalani kemo, apa yang terjadi? Kalau selama menjalani kemo yang terjadi pasti luar biasa ya dok, karena kita kan merasa anak kita disakiti dengan obat kemo itu sendiri. Belum lagi dengan disuntik, diinfus, disuntik kan bisa sehari itu ya minimal 2 kali itu atau sekali kalau misalnya lagi berobat jalan. Tapi kalau di rumah sakit ya mungkin berkali-kali ya. Jadi hati orang tua mana yang nggak sedih kalau anaknya kayak gitu. Jadi kalau saya merasa kalau misalnya pada saat perawat melakukan tindakan contohnya mengambil darah, kalau sekali rasanya kita masih terima, tapi kalau sampai 2-3 kali kayaknya kan hati kita juga sakit ya dok, karena untuk situasi yang dialami saja sudah menyakitkan, apalagi dengan tindakan apakah mungkin itu kurang ahli atau misalnya kurang pengalaman ya, kita juga nggak tahu apakah lebih baik kalau yang melakukan tindakan itu buat anak-anak itu suster ataupun petugas laboratorium yang lebih pengalaman. Jadi karena memang mungkin pembuluh darah anak lebih kecil gitu, jadi butuh keahlian kan supaya dia tidak terlalu menyakiti dia. Ya itu kalau kita lihat itu komplain di mana-mana. Ya, semua orang tua pinginnya kalau ambil darah sekali ambil dapat. Ya, nggak hanya ibu, Bu, seluruh dunia itu semua sama. Ya, tapi kita mau dengar dari perawat yang ngambil. Sebetulnya apa sih yang terjadi, kok ada yang bisa 1, ada yang bisa 10 kali gitu loh. Siapa? Bang Deddy? Yang membuat kami kesulitan atau agak susah melakukan pengambilan sampel darah, biasa dari faktor umur, juga dari faktor pemberian terapi dari pasien tersebut. Biasa kalau anak di bawah 1 tahun, emang biasanya pembuluh darah atau vena lebih agak kecil, tipis, jadi gampang pecah. Jadi harapan kami pun perawat tuh, kami mengambil darah, mengupayakan 1 kali tusuk langsung dapat gitu. Tapi kenyataannya emang ada beberapa dari pasien, contoh seperti pemberian terapi kemoterapi, terus ada dari transfusi darah yang berulang, itu biasanya ada efek yang membuat si pembuluh darah gampang pecah. Itu sih dari saya. Tapi sejauh ini saya sebagai perawat
mengupayakan melakukan pengambilan sampel darah tuh 1 kali tusuk 1 kali dapat, karena kalaupun lebih dari 1 kali rasa hati pun rasanya agak kecewa. Jadi bukan hanya pasien atau keluarga pasien, kami sebagai perawat pun rasa sedih gitu kalau lebih dari 1 kali tusuk. Ya, jadi tadi setelah mendengar dari keterangan perawat ya, jadi itu alasannya. Jadi perawat pun sebetulnya sama, punya istilahnya keinginan yang sama, ngambil darah 1 kali ya. Tadi bisa denger ya. Dan saya ya waktu saya sekolah juga saya pernah ngambil darah tuh, kalau sekali nggak dapet tuh kayaknya menegangkan gitu loh, nggak enak juga sih. Cuman ya kita nggak bisa mengatur si pembuluh darah juga kan, karena pembuluh darahnya sudah mengalami istilahnya proses kemoterapi yang akhirnya rapuh seperti itu. Sorry Anggi ya, oke, dimaafin kan susternya kan. Ya, karena ya itulah memang kejadiannya seperti itu. Jadi bukan niat dan teman-teman ini istilahnya perawat kan juga nggak sembarangan belajarnya dan mendapatkan pelatihannya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang memang kondisi yang si anak yang mengharuskan kita mengambilnya lebih dari 1 kali, itu mungkin keterangannya. Nah tadi kan tentang perawat ya, kalau dokternya apa yang Ibu harapkan? Ya aku deg-degan gitu. Kalau untuk kayak kami ya dok, sebagai anak dengan sakit yang boleh dikatakan serius, dokter itu adalah sahabat kami untuk dalam menjalani hari-hari kami. Apalagi posisinya misalnya anak kami itu dalam situasi yang drop atau down. Mungkin kalau kita WA dokter itu kan bukan untuk menanyakan hal-hal yang berlebih ya, maksudnya. Kami pengennya sepertinya kami kalau saya sendiri tuh saya nggak ingin seperti orang yang ditinggalkan teman di tengah jalan gitu. Jadi paling nggak ada interaksi antara maksudnya komunikasi antara dokter dan saya sebagai mamanya. Karena kalau misalnya begitu susahnya dokter untuk menjawab, misalnya ini agak tidak merespon gitu, atau sepertinya saya ngelihat dokternya agak cuek, saya sedih gitu. Saya mungkin marah, enggak dok, karena saya kan nggak mungkin punya hak dan saya juga nggak berani ya marah ke dokter. Cuman saya seperti seorang teman yang ditinggalkan di tengah jalan sama temennya, apalagi dalam situasi yang sulit gitu. Mungkin kalau nanti situasinya berlalu, kita sendiri-sendiri ataupun tidak berkomunikasi, maksudnya kan perasaan saya biasa aja. Tapi kalau di saat anak saya lagi posisi nggak baik-baik saja, saya seperti merasa sedih karena seperti teman yang ditinggalkan di tengah jalan gitu. Saya juga tahu penyakit anak saya kan bukan penyakit yang biasa ya. Jadi mungkin sekasar dia sakit fisik, tapi kan saya sakit mental dok. Oke ya, jadi buat para dokter di luar sana yang mendengarkan podcast ini, khususnya para konsultan hematologi onkologi anak, ya inilah salah satu curhatan orang tua berkaitan dengan kita yang menangani mereka. Dan ya memang kalau kita belajar tentang kanker, kita tidak hanya mengobati dari segi medis atau fisiknya saja, tapi juga psikologis, sosial, dan spiritualnya. Dan semoga kita mau dan dapat meningkatkan pelayanan kita tidak hanya dari segi medisnya, tapi juga dari segi psikologisnya, sosial, dan spiritualnya. Mungkin itu yang boleh saya tangkap dari apa yang Mama Anggi sampaikan. Ya Mama Anggi ya, semoga apa yang Mama sampaikan ini bisa didengar, dan ya kalau dibilang Mama mewakili semua orang tua dari anak-anak yang terkena kanker, semoga ya itu yang bisa saya katakan di sini. Marilah teman-teman sekalian, kita bantu pasien kita dengan segenap hati kita, tidak hanya masalah fisik atau medisnya saja, tapi juga psikologis, sosial, dan spiritualnya yang harus kita bantu juga. Demikian. Nah, itu tadi kita mendengar dari kemoterapi. Kalau Lovan di radioterapi ya, di sinar ya, sama operasi ya. Nah, apa yang terjadi, Ma? Apa harapan Mama ketika Lovan harus disinar, ketika menjalani operasi? Ya harapannya ya biar tumornya cepat sembuh sih dok. Tapi dari harapan untuk perawatnya ketika merawat Lovan seperti apa, dokternya seperti apa? Ya mungkin untuk menyampaikannya lebih itu sih,
Menyampaikan apa nih? Kayak dulu kan saya sempat nanya kalau dioperasi resikonya apa ya dok? Katanya langsung meninggal gitu kan. Jadi buat diberhalus gitu. Oke. Jadi kan kayak shock gitu kan denger operasinya apa dok, bilangnya langsung meninggal gitu. Kalau di Darmais kan beda lagi. Itu dokter di daerah saya kan yang bilang seperti itu sih. Ya jadi ya kembali lagi ya bahwa bagaimana kita mengkomunikasikan sesuatu itu, khususnya kita mungkin tenaga medis ya, dokter dan perawat, secara psikologis tentu kalau dibilang seperti apa yang disampaikan oleh Mama Lovan juga kita semua pada shock ya. Jadi tentunya kita ya mesti merangkai kata kalimat itu dengan baik sehingga tujuannya mungkin sama tapi ya tidak se-ekstrim itu kalau saya boleh bilang. Benar ya Bu, itu harapan Ibu kan ya. Sementara selama perawatan apakah ada yang ingin dicurhatkan supaya kami ini tenaga medis ini bisa melayani anak-anak dengan kanker dengan lebih baik lagi? Ya mungkin lebih sabar sih karena menghadapi anak-anak ya. Sabar ya? Emang ada yang nggak sabar Bu? Ada. Ada ya? Oke. Sabar tahu ya? Kadang kan anaknya suka tantrum ya kalau udah ditusuk-tusuk gitu kan. Kadang bisa 4 kali tusuk buat ngambil darahnya itu. Kadang petugasnya udah kayak gimana gitu. Gimana? Aku nggak tahu gimana. Ya nggak kayak gimana, nggak sabar gitu. Oh, oke. Ya jadi ya tapi tadi udah diterangin sama Nurse Reddy bahwa ya itu tadi ya, bahwa yang di kemo, yang radiasi itu pembuluh darah semua pasti mengalami perubahan ya, mengarah rapuh, sehingga memang awal-awalnya mungkin gampang, tapi setelah sekian kali menjalani pengobatan ya itu tadi ya, jadi semuanya harus sabar ya, perawat, orang tua maupun si anak sendiri, seperti itu kayaknya ya. Oke, Kalisa sebagai seorang psikolog melihat kayak gini nih, apa yang bisa orang tua lakukan ketika menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan bagi anaknya, tapi kalau tidak dilakukan itu, kita juga nggak bisa melakukan pengobatan kan? Iya, Ya? betul. Mungkin Kalisa bisa kasih tips buat orang tua. Memang ketika anak itu didiagnosa penyakit kritis itu memang bukan hal yang mudah untuk si anak maupun orang tuanya. Ya, jadi sebenarnya bukan anaknya aja yang shock gitu, kaget atau tersakiti, tapi sebenarnya lebih ke mental orang tuanya tuh juga kena banget gitu ya. Apalagi kalau anaknya masih kecil, pasti kan anaknya belum ngerti ya, masih lari-lari, dia cuma takut sakit, oh ditusuk sakit, tapi dia nggak tahu konsekuensinya apa. Sedangkan kalau orang dewasa itu lebih tahu konsekuensinya apa, sehingga orang tua yang mendengar diagnosa tersebut pasti, wah udah mikirnya kemana-mana ya. Terus ditambah lagi ketika tanya dokternya, jawabnya langsung mati gitu ya, pasti shock lah ya jadi orang tua. Nah jadi kalau saran saya, pertama itu shock itu kaget wajar ya, tapi jangan berlarut-larut terus-terusan sampai akhirnya waktu pengobatan anak jadi terkuras gitu ya karena kegalauan dari orang tua. Yang kedua adalah harus tetap ada sharing temen ya supaya berbagi rasa takut, rasa cemas, di mana orang tua itu nggak mungkin mengutarakan pada si anak. Ya, jadi mau nggak mau orang tua itu harus cari teman pendamping supaya bisa sharing gitu ya. Yang ketiga adalah menurut saya quality time dari orang tua itu juga penting. Itu untuk apa? Untuk menjaga kewarasan orang tua juga gitu ya, supaya bisa menghadapi anak dengan lebih baik, menghadapi situasi dengan lebih baik. Karena kalau misalnya orang tua itu nggak ada quality time sendiri, stres, frustasi gitu ya, akhirnya bisa menyebabkan ke quality of life-nya juga jadi terganggu gitu ya, terutama di pengambil keputusan buat anak. Nah itu bisa terganggu. Jadi kalau saran saya, orang tua juga harus menjaga kesehatan mentalnya supaya bisa melayani anak, menjaga anak juga dengan lebih baik. Ya, terima kasih Kalisa. Jadi ini kalau ngumpul di sini suka sharing nggak berdua? Suka ya. Jadi ya tadi seperti yang disampaikan Kalisa ya. Itu jadi ya. Tapi yang jelas sama Tante Esther kali ya. Ya gitu ya. Itu salah satu yang bisa kalian lakukan untuk mengeluarkan itu. Ya. Seperti itu. Terus quality time. Sering ke Sleepy Jaya nggak? Kadang ya.
Ya, karena itu bukan kita bilang itu mau main-main, itu tadi kita dengar dari Kalisa sendiri, kita butuh hal itu juga. Ya, orang tua butuh itu juga, rekreasi lah kalau kita bisa bilang seperti itu ya. Untuk apa? Ya itu tadi, untuk menjaga, kalau istilah Kalisa, kewarasan kita, supaya kita bisa tetap menjaga anak kita dengan lebih baik lagi. Ya, karena ya kalau udah seperti yang tadi Kalisa sampaikan, kalau udah terkena kanker ya memang itulah yang sampai saat ini di dunia manapun kita pergi, pengobatannya sama. Jangan bilang, oh di Indonesia begini, di Amerika begitu. Enggak. Pasti kemo, pasti sinar, pasti operasi. 3 itu semuanya pasti. Ya. Dan ya artinya ya kita harus jalani apa yang memang tidak enak ini, tapi ya itu tadi, kita harus menjaga supaya mental kita juga tetap sehat seperti itu. Setuju nggak, Mak? Setuju ya? Oke. Tadi kan mamanya nih, ini Anggi. Anggi kalau lagi dirawat punya suster favorit nggak? Punya. Boleh tahu nggak siapa? Suster Dewi. Apa yang apa istilahnya? Suster Dwi lakukan ke Anggi sehingga Anggi seneng sama dia? Karena Suster Dwi itu membuat Anggi ketawa gitu. Emang dia itu pelawak? Enggak. Apa dong? Dia suka bikin ketawa, kenapa? Karena apa ya? Apa ya? Ya membuat Anggi ketawa lah pokoknya. Joget-joget? Enggak. Enggak? Oke. Jadi Anggi itu seneng perawat yang bikin Anggi ketawa ya? Terus kenapa kalau dia ketawa yang Anggi rasain apa? Ya ini aja sih. Apa ya? Anggi kayak senang gitu, kayak bisa menghibur gitu. Bisa menghibur. Kalau dia ambil darah atau pasang infus, enak juga. Biasanya kalau Anggi sih kalau dulu suka diambil, kalau suka diinfus sih nangis, tapi udah enggak. Oh, sekarang udah enggak nangis lagi. Tapi dulu sempat nangis ya. Oke. Yang kamu rasakan sekarang kenapa nggak nangis? Nggak sakit sekarang? Atau udah biasa aja? Udah sering. Oh, udah sering. Jadi udah nggak kerasa sakit ya. Hebat ya. Kamu jadi kayak Iron Man ya. Kuat ya. Oke. Nah, itu tadi Anggi ya. Anggi dia seneng sama Suster Dwi karena bikin seneng. Seperti itu. Ya. Nih, Aam, kamu suka bikin seneng pasienmu nggak? Kira-kira yang bikin pasien seneng tuh kalau pengalaman Nurse Aam, apa sih yang bikin anak-anak tuh seneng? Kalau sepengalaman saya yang bikin anak-anak seneng tuh pertama tuh dari penyambutan dulu, Dok. Begitu datang, misalnya dia pasien-pasien di poli ataupun ODC, itu tuh gimana cara kita tuh menyambut pasien itu datang. Nah, yang namanya pasien itu biasanya dari raut muka itu nggak bisa bohong sama kita. Kita sambut dengan senang, biasanya dia langsung senang, bener-bener senang. Tapi kalau misalnya suasana hati kita nih, Dok, lagi nggak baik, terus kita nyambutnya senang tapi nggak dari hati, mereka tuh tahu kayak langsung ada penolakan. Gitu sih, Dok. Kalau yang lainnya kayak untuk tindakan di ODC itu biasanya kita harus ini dulu, kayak pendekatan dulu ke mereka. Jadi pendekatan dulu, terus kita ajak main dulu, habis itu nanti baru kita ngelakuin tindakannya ke pasiennya. Biasanya sih mereka kalau udah kita lakuin pendekatan, udah seneng, kan akhirnya terjalin trust ya, Dok, di situ. Yeah. Nah, baru si pasien ini kan, kita kan pasiennya kan yang datang itu aja ya, Dok ya. Otomatis dia akan punya trust tersendiri terhadap kita. Jadi akan kayak ada istilahnya tuh, wah ini suster favorit saya nih, gitu. Gitu sih, Dok. Ya itu deh, jadi latar belakangnya anak-anak punya suster favorit ya seperti itu ya. Anak-anak ini ya kelihatan mereka memang anak kecil ya, tapi mereka punya hati ya. Dengan melihat sosok dokternya, perawatnya, dia bisa punya koneksi dengan tenaga kesehatan yang akan menangani mereka. Itu kalau ceritanya Nurse Aam ya. Dan mereka nggak bisa bohong seperti itu ya. Mereka suka, mereka bilang suka, tidak suka, mereka bilang tidak suka, ya, dan hargailah mereka walaupun ya bagi kita mungkin mereka masih anak kecil seperti itu ya, tapi mereka juga yang namanya anak kecil semua punya hati, semua manusia punya hati, ya, seperti itu. Ini Lovan ngantuk nih, Lovan?
Kamu masih bangun loh, Van. Nah, kalau lo Van sendiri punya suster favorit nggak, Van? Apa tuh geleng? Hah? Nggak punya dia? Aduh. Udah lama ya. Ini sekarang Lovan programnya apa? Ke dokter endokrin. Oh, ke dokter endokrinnya apa? Kontrol. Iya, suntik hormon karena Suntik hormon. kemarin udah cek hormonnya rendah semua. Oke. Jadi dibantu dengan suntik hormon. Oke, jadi untuk kanker otaknya sendiri Kalau udah tumor otaknya itu kontrol per 3 bulan. per 3 bulan, sekarang masuk tahun ke berapa pengamatan? Kemarin sempat berhenti selama 6 tahun sih, Dok. Oh, oke. Terus ada kejang jadi kontrol lagi. Kontrol lagi. Besok Rabu mau MRI ulang. MRI ulang. Semangat ya Lovan ya. Iya, Dok. Ya, nanti coba dilihat-lihat ada perawat favoritnya kamu lagi nggak ya? Dulu kan pindah-pindah ya, ICU, HCU, naik ranap, kejang, turun lagi ke HCU. Jadi kan perawatnya ganti-ganti terus. Berarti banyak dong perawat favoritnya. Hah, Van? Di ICU siapa? Iya, Van. Masih inget nggak? Enggak. Ya. Udah lama sih. Kalau Anggi inget ya, Suster Dwi terus ya. Kamu udah berapa tahun kemo jadinya? 3 tahun. 3 tahun sama Suster Dwi terus sampai sekarang? Ganti-ganti. Ganti-ganti. Tapi dari semua yang itu, favorit kamu itu ya. Tapi semua perawat-perawatnya itu dong, sayang sama kamu semua dong pastinya. Iya kan? Benar ya? Dan apa? Ya, kalau aku boleh tanya, Anggi kalau melihat dokter itu, Anggi pingin dokternya bersikap seperti apa sih? Bersikap yang baik. Yang baik itu seperti apa? Yang baik tuh udah itu doang. Itu doang. Oke, itu doang. Jadi podcast hari ini sebetulnya kita mau menggambarkan ya inilah para wakil orang tua dan pasien kanker anak yang tengah menjalani, bahkan udah selesai dan sedang berobat lagi ya untuk penanganan kankernya. Dan kedepannya mungkin setelah melihat podcast ini, hubungan antara pasien dengan dokter, hubungan pasien dengan perawat ya itu dapat terjalin dengan baik, karena kita tahu bahwa pengobatan kanker itu memakan waktu yang cukup lama. Untuk protokol leukemia di Indonesia itu 2 tahun pengobatannya ya, dan itu bukan waktu yang sebentar, sehingga dibutuhkan suatu komunikasi yang baik. Dan saya harap kita dokter dan perawat meningkatkan tidak hanya pengetahuannya tapi juga keterampilannya dalam berkomunikasi ya. Kemudian dari segi psikologisnya juga kita mesti pelajari. Itu makanya kalau kami di sini melibatkan seorang psikolog untuk membantu kami juga, sebab jujurnya tidak hanya orang tua dan pasien yang stres loh ya, dokternya juga stres ya, jujur seperti itu. Perawatnya juga stres, benar ya. Apalagi, dan kadang-kadang yang saya lihat, saya ngerti sih orang tuanya juga stres gitu loh, sampai akhirnya orang tuanya juga emosi juga, benar ya? Iya benar. Setuju ya Bu ya? Oh, Ibu langsung iya aja tuh ya. Akhirnya kan keluar. Tantrum, Kenapa? Anaknya kan sering tantrum sih Dok, jadi maknya ikutan tantrum ya. Anaknya ikut tantrum juga, sehingga akhirnya semua ke bawah, semua kita dimarahin semua jadinya seperti itu ya. Itu kejadian dan it's okay ya. Kita mesti mengerti seandainya kita di posisi Mama Lovan, mamanya Anggi ya, mungkin kita akan bersikap seperti itu juga. Jadi mungkin kita sebagai tenaga kesehatan mencoba untuk mengerti apa yang mereka rasakan, supaya ya kita memberi ketenangan kepada mereka ketika mereka tantrum itu tadi ya. Lihat kayaknya dalam hati, aduh udah 1 kali, ya 2 kali enggak juga, ya 3 kali, bener ya, ngambil darah seperti itu ya. Tapi ya memang keadaannya memang begitu, seperti itu. Bukannya kita tadi kita dengar ya, kita tidak mau. Perawat mana? Aku tahu teman-teman perawat tuh, mereka mau ngambil tuh harapannya 1 kali jus dapat gitunya. Itu semua kita juga pinginnya seperti itu. Cuman ya kondisi pembuluh darah itu pada pasien-pasien seperti ini ya memang harus. Mau yang dia jago, ini contoh aja nih. Saya pernah lakukan intratekal. Intratekal itu 1 hari pernah 5 pasien pernah. Plus. Gampang. Besok cuman 1 pasien aja. Apa yang terjadi? Saya nggak dapet.
Ya, padahal kemarin 5 itu bisa belas gampang. Hari esoknya cuma 1 pasien, apa yang terjadi? Saya nggak bisa dapat. Sampai akhirnya saya minta maaf sama orang tua, saya, Bu, aku nggak tahu hari ini aku nggak bisa. Bahkan saya udah minta bantuan teman-teman anestesi untuk melakukannya, biasanya gitu kan, kalau kami nggak dapat, kita minta bantuan teman anestesi juga nggak dapat, seperti itu. Ya, jadi kita nggak pernah tahu, ya, kadang-kadang kita sebut itu it's not just my day, gitu, bukan hari saya, seperti itu. Makanya besok kita ulang lagi, dapat besoknya. Kenapa besoknya dapat, hari ini nggak dapat? Nggak tahu juga. Kadang-kadang seperti itu, Bu. Ya, dan itu jujur buat kita nggak enak. Aam nih yang selalu dampingin saya kalau intratekal atau BMP, dia tahu tuh. Apalagi kalau saya keringetnya udah banyak, ya seperti itu. Itu dia udah tahu dia lagi tegang nih. Apalagi kalau BMP darahnya kok nggak keluar nih kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi dia udah tahu tuh, langsung ngelap gitu. Karena udah netes semua keringet saya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi semoga dengan pertemuan ini ya kita jadi saling ngerti nih. Seperti itu. Nggak ada niat kita menyakiti. Kita pinginnya semua juga satu kali kemo lancar semuanya, sembuh baik ya. Cuman ya itu tadi, kanker kita juga nggak bisa kendalikan. Ya kan? Kita udah bagus nih, tiba-tiba ya itu tadi kayak Mama Lovan kan. Udah bagus nih kan, tiba-tiba kok kejang lagi nih ya, seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Tapi ya kita ikutilah segala proses yang ada. Dan ya tentunya jangan lupa untuk berdoa ya pada Tuhan. Supaya Tuhan kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Ada pesan terakhir mungkin sebelum kita akhiri, Mama? Saya berharap dengan ilmu pengetahuan penyakit kanker ini bisa disembuhkan. Bukan survivor ya dok, sembuh gitu. Mungkin suatu saat ada keajaiban anak-anak yang menderita kanker itu sembuh total. Entah berapa tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, supaya anak-anak yang menderita kanker tidak berakhir di bawah tanah gitu. Tapi mereka dapat menjalani hidupnya hari-harinya sampai mereka dewasa. Ya. Anggi, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, Lovan pasti nggak ada. Ya, oke. Lovan ngantuk ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Mama Anggi di akhir podcast ini ya semoga dapat terwujud ya. Tentunya dengan bantuan dari semua pihak, khususnya dalam hal ini adalah tenaga-tenaga medis yang saat ini tengah membantu anak-anak yang terkena kanker. Bantu mereka dengan segenap hati kalian ya. Tingkatkan keterampilan pengetahuan kita untuk bisa memberi pelayanan yang sangat baik, bahkan lebih baik dari sebelumnya untuk anak-anak ini. Tidak ada yang seorang tua yang pingin anaknya terkena kanker, apalagi anak yang terkena kanker, nggak ada tuh anak-anak yang pingin terkena kanker, ya. Tapi masalahnya apa? Tuhan izinkan anak-anak ini kena, ya. Karena mereka, makanya kita harus meningkatkan sekali lagi pengetahuan kita, keterampilan kita untuk dapat membantu anak-anak ini supaya dapat menjalani masa-masa pengobatannya dengan baik sampai akhirnya mereka dapat sembuh sempurna, ya. Dan dapat menjalani aktivitas layaknya anak-anak yang normal. Itu akhir dari saya Dr. Istiawan Tehuteru, sampai jumpa.